Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang identifikasi dihidroflavonol. Baik, kami di kelompok 4 fitokimia yang merekotakan Amelia Pradani, Kade Susila Kawiraguna, Zikridi Pratama, dan Vinka Lufitasari. Saya akan menjelaskan tentang pengertian flavonoid. Sebelum kita masuk ke hidroflavonoid, aku akan jelasin tentang flavonoid. Pengertian flavonoid adalah senyawa flavonoid yang mempunyai 15 atom karbon yang tersusun dalam konfigurasi C6, C3, C6, yaitu dua cincin aromatik yang dihubungkan oleh 3 atom karbon yang dapat atau tidak dapat membentuk cincin ketiga. Penggolongan senyawa flavonoid. Penggolongan mula-mula didasarkan atas telaah sifat-sifat kelarutan dan hasil reaksi warnanya, kemudian diikuti dengan pemeriksaan ekstrak antara dihidrolisis dengan metode kromatografi. Adanya kemajuan teknologi dengan pengembangan instrumen spektroskopi. Penggolongan flavonoid didasari atas pergeseran panjang gelombang maksimum 2 pita serapan akibat adanya gugus sinamoil. Pengertian dihidroflavonol merupakan termasuk ke dalam golongan flavonoid memiliki nama lain flavonol atau 3 dihidroflavanon atau 2,3 dihidroflavonol. Dihidroflavonol pada umumnya berwarna kuning, namun akan berwarna kuning berubah coklat bila direaksikan dengan HCl pekat, akan berwarna kuning merah berkhasiat sebagai antioksidan. Gambar tersebut adalah gambar senyawa dihidroflavonol. Gambar tanaman yang mengandung dihidroflavonol contohnya adalah Helianthus annuus yang bisa disebut juga dengan bunga matahari. Dan gambar selanjutnya ada tanaman yaitu Glycine max, yaitu bisa disebut dengan kacang kedelai. Beberapa jenis tumbuhan yang mengandung senyawa dihidroflavonol atau flavonol. Yang pertama itu daun gendi merah. Berdasarkan isolasi senyawa flavonoid dengan menggunakan kromatografi lapis tipis menunjukkan bahwa senyawa flavonoid yang terkandung di dalam ekstrak daun gendi merah diduga merupakan senyawa flavonoid golongan senyawa isoflavon, flavanon, dan flavonol. Dilihat dari warna sebelum diuapi amonia pada lampu UV dengan panjang gelombang 256 yaitu coklat tua atau hitam, dan setelah diuapi dengan amonia warna di bawah lampu UV untuk panjang gelombang 256 nm warnanya tetapi tidak berubah, sedangkan untuk panjang gelombang 366 nm sebelum diuapi amonia berwarna kuning kehijauan dan sesudah diuapi dengan amonia berubah menjadi kuning. Bisa dilihat pada layar, yang kiri merupakan gambar struktur ikatan dari gendi merah, yang kanan merupakan hasil KLT dari ekstrak daun gendi merah. Selanjutnya itu cuplukan. Penentuan jumlah flavonoid herba cuplukan dengan metode 2,4 dinitrofenilhidrazin. Prinsipnya adalah reaksi antara 2,4 dinitrofenilhidrazin dengan senyawa yang mengandung gugus NH2, gugus aldehid, dan gugus keton membentuk 2,4 dinitrofenilhidrazon. Penentuan jumlah flavonoid dengan metode 2,4 dinitrofenilhidrazin hanya spesifik untuk flavonon dan flavonol. Hasil perhitungan kadar flavonoid bahwa jumlah flavonoid ekstrak cair herba cuplukan metode 2,4 dinitrofenilhidrazin baik pada proses meserasi tidak bertingkat maupun bertingkat lebih besar daripada metode aluminium klorida. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah flavonoid golongan flavanon dan flavonol lebih tinggi daripada golongan flavon dan flavonol. Oleh karena itu, herba cuplikan termasuk tanaman yang memiliki kandungan senyawa flavonol. Selanjutnya itu daun katimah. Pada pengujian senyawa golongan flavonoid, uji dilakukan dengan cara mereaksikan ekstrak etanol dengan magnesium dan HCl pekat. Reduksi dengan magnesium dan asam klorida pekat menghasilkan warna merah pada flavanon, dan flavonol dan keton. Berdasarkan pada uji yang telah dilakukan, diperoleh hasil positif untuk kandungan flavonoid dalam daun katimah. Terjadi perubahan warna pada larutan dari hijau tua menjadi merah kehitaman. Dari sini dapat dilihat bahwa daun katimah memiliki kandungan flavonoid, khususnya juga terdapat golongan flavonol atau dihidroflavonol. Selanjutnya itu daun inggu. Secara kualitatif, senyawa flavonoid terbukti ada dalam daun inggu. Sebagian besar flavonoid yang terdapat pada tumbuhan terikat pada gula sebagai glikosidanya dan dalam bentuk campuran atau jarang sekali ada sebagai senyawa tunggal.
Setelah ekstrak ditambahkan dengan logam magnesium, asam klorida atau HCl memberikan warna merah. Kemungkinan golongan flavonoidnya adalah flavanon, flavonol, dan flavanol. Dan yang terakhir ada bunga senduduk. Uji flavonoid menggunakan pereaksi magnesium dan HCl. Penggunaan HCl pekat digunakan untuk menghidrolisis senyawa flavonoid menjadi aglikonnya, yaitu dengan menghidrolisis O-glikosil. Glikosil akan tergantikan oleh H+ dari asam kloridan karena sifatnya elektrolit. Hasil reduksi dengan Mg dan HCl pekat dapat menghasilkan senyawa kompleks yang berwarna merah atau jingga pada flavonoid, flavanon, flavanol, dan keton. Hal ini menunjukkan bahwa pada ekstrak bunga senduduk menunjukkan adanya senyawa flavonoid karena adanya perubahan warna merah atau jingga. Dari materi yang telah kami jelaskan sebelumnya, berikut ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan.